You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, kita masih di bab 2. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit. Ya, tepatnya kita sudah di latihan 6 ya. Langsung saja kita buka di halaman 45 ya. Menentukan debit. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 6 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai untuk melanjutkan pembahasan soal berikutnya, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketelitian ya saat mengerjakan soal. Oke, langsung saja ya, kita mulai dari soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Di sini ada Mita ya. Mita sedang menyiram bunga menggunakan air yang mengalir melalui sebuah keran. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 1000 ml per menit. Berapa liter per menit air yang mengalir dari keran tersebut? Nah, ya, jadi di sini diketahui ya, Mita sedang menyiram bunga melalui keran. Nah, debit air yang keluar dari keran 1000 ml per menit ya. Nah, kita lihat ini. Kemudian pertanyaannya berapa liter per menit air yang mengalir? Berarti dari mililiter per menit diminta mengubah ke liter per menit ya. Jadi menitnya udah sama, maka nanti kita ubah dari mililiter ke liter. Oke. Untuk nomor 7 penjelasannya sebagai berikut. Ya, jadi diketahui ya, Mita menyiram bunga menggunakan air dari keran. Debit air yang keluar dari keran 1000 ml per menit. Nah, ditanyakan berapa liter per menit air yang mengalir dari keran tersebut. Oke ya. Dari mililiter per menit diubah ke liter per menit ya di sini ya. Jadi 1000 ml per menit sama dengan berapa liter per menit. Nah, oke. Dari liter atau dari mililiter ke liter ya. Adik-adik sekalian bisa dilihat ya di tangga satuan ya, otomatis dari mili ke liter itu naiknya 3 ya. Nah, 1 liter sendiri itu adalah 1000 ml ya, karena turunnya 3 ya. Jadi liter, desiliter ya, kemudian sentiliter baru mililiter ya. Jadi turunnya 3 tangga, maka dikalikan 1000 kalau dari liter ke mililiter. Maka dari mililiter ke liter naik 3, berarti dibagi 1000 atau 1 ml itu sama dengan 1 per 1000 liter. Nah, maka di sini untuk mengerjakannya berarti 1000 dibagi 1000 karena naiknya 3 tangga ya, satuannya jadi liter per menit. 1000 dibagi 1000 ini nolnya bisa kita coret ya, berarti dapatnya adalah 1. 1000 bagi 1000 itu dapatnya 1 atau 1 liter per menit ya. Jadi debit air yang mengalir dari keran adalah 1 liter per menit. Nah, itu untuk soal nomor 7 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 8 ya. Soal nomor 8. Sebuah mobil tangki minyak mengalirkan minyak melalui sebuah selang ke drum-drum kecil dengan debit 10 liter per menit. Berapa liter per jam debit selang mobil tangki minyak tersebut ya? Ditanyakan berarti satuannya liter per jam dari liter per menit ya. Itu oke. Untuk yang nomor 8 ya. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi
diketahui ya, mobil tangki mengalirkan minyak melalui selang ke drum-drum kecil ya, dengan debitnya tadi adalah 10 liter per menit. Ditanyakan berapa liter per jam debit selang mobil tangki minyak tersebut ya. Oke, dari liter per menit jadikan ke liter per jam. Nah sekarang ini volumenya tetap ya, yaitu liter, sedangkan waktunya ya dari menit diubah ke jam. Oke ya, jawabannya di sini ya, 10 liter per menit sama dengan berapa liter per jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. Nah, maka kalau 1 menit berarti 1 dibagi 60 jam atau 1/60 jam ya. Ini ya, dari menit ke jam berarti dibagi dengan 60. Oke. Berarti di sini 10 liternya tetap dibagi dengan 1/60 jam. Nah, untuk bisa dihitung berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya adik-adik sekalian ya. Berarti 10 dikalikan 60 per 1 ya. 10 kali 60 hasilnya adalah 600 ya. 600 liter per jam ya. Jadi debit selang mobil tangki minyak tersebut adalah 600 liter per jam. Itu untuk soal nomor 8 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Sebuah bak berisi air bocor. Debit air yang keluar dari bak tersebut adalah 0,6 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit air tersebut? Ya, jadi di sini baknya bocor ya, dengan debitnya itu 0,6 liter per menit ya kebocorannya. Nah, ditanyakan berapa mililiter per menit debit airnya. Nah, dari liter per menit jadikan ke mililiter per menit. Oke ya, untuk nomor 9 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik. Nah, ini ya. Jadi bak berisi air bocor. Kemudian debit air yang keluar dari bak itu adalah 0,6 liter per menit. Ditanyakan berapa mililiter per menit debit air tersebut. Nah, oke ya. Dari liter per menit jadikan ke mililiter per menit ya. Kemudian angkanya di sini 0,6 ya. Berarti 0,6 liter per menit sama dengan berapa mililiter per menit. Nah, 1 liter ya, 1 liter itu 1000 mililiter. Nah, maka nanti kita ubah ya dari liter ke mililiter ya. Itu turunnya 3 berarti kita kalikan 1000 nanti ya. Kemudian 0,6 belakang koma 1 angka itu artinya berarti per 10 ya. Jadi 6/10. Oke, berarti kita menuliskannya seperti ini ya. Jadi 6/10 ini supaya mudah aja kita menghitungnya ya. 6/10 dikalikan dengan 1000 karena turunnya 3 tadi ya, dari 3 tangga berarti kita kalikan 1000 ya. 6/10 kalikan 1000 mililiter ini per menit ya, menitnya tetap. Nah, berarti ini kita coret ya, coret 6 kali 100 hasilnya adalah 600 mililiter per menit ya. Jadi debit air yang keluar dari bak itu adalah 600 mililiter per menit ya. Ini untuk soal nomor 9 ya. Kita lanjut ke soal terakhir ya, untuk latihan 6, soal nomor 10. Sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Pipa pertama dapat mengalirkan air dengan debit 50 liter per menit ya. Jadi ini ada 2 pipa untuk mengisi kolam ya. Kolam pertama, pipa pertama tadi debitnya 50 liter per menit. Kemudian pipa kedua dapat mengalirkan air dengan debit 500 ml per detik. Nah, ini satuannya beda ya. Ini liter, ini mililiter, ini waktunya menit, ini detik. Nah, pertanyaannya, pipa manakah yang akan mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama? Nah, kalau kita ingin tahu mana yang lebih banyak, maka satuannya kita samakan. Otomatis kalau debitnya semakin besar, maka air yang dialirkan akan semakin banyak. Kita lihat di sini yang debitnya lebih besar yang mana ya. Oke, untuk nomor 10 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui kolam akan diisi menggunakan 2 pipa. Pipa pertama dapat mengalirkan air dengan debit 50 liter per menit. Kemudian pipa kedua dapat mengalirkan air dengan debit 500 ml per detik. Ditanyakan pipa mana yang mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama. Nah, ini ya, ini nanti yang pipa pertama ya, liter per menit kita ubah menjadi mililiter per detik ya. Oke, caranya seperti apa kita lihat di sini ya. Jadi
ubah satuan debit pipa pertama menjadi mililiter per detik ya. Jadi 50 liter per menit itu sama dengan berapa mililiter per detik. Lah, ini yang liter kita ubah ke mililiter dulu adik-adik sekalian ya. Dari liter ke mililiter turun 3 tangga, berarti kita kalikan 1000 ya. 50 kalikan 1000 mililiter per menit ya. Satuannya masih menit, detiknya nanti. 50 kali 1000 berarti 50.000 mililiter per menit. Oke. Mililiternya sudah, sekarang dari menit kita ubah ke detik ya. 1 menit itu 60 detik. Nah, maka ini nanti kita bagi dengan 60 ya. Jadi 50.000 mililiter itu tadi volumenya, kemudian satuannya dari menit ke detik ya. 1 menit itu 60 detik. Ya, berarti kita ubah menjadi 60, satuannya menjadi detik ya. 50.000 dibagi dengan 60. Ini kita sederhanakan ya. Kita bagi 20. Ini dapatnya 2500 bagi 20 dapatnya 3, atau kalau enggak ini nolnya kita coret dulu ya, 1 sama aja. Kita bagi 2 dapatnya 3, kita bagi 2 dapatnya 2500 ya, sama saja ya. Berarti sama dengan 2500 ml per 3 detik. Lah, berarti ini kita bagi 3 sekalian biar satuannya per detik atau tiap 1 detik. 2500 dibagi 3 hasilnya adalah 833,3 mililiter per detik. Ini adik-adik sekalian bisa dihitung pakai porogapit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berarti kita sudah menemukan ya debit dari pipa 1 dan debit dari pipa yang kedua ya. Debit dari pipa 1 tadi adalah 833,3 mililiter per detik, sedangkan debit pipa 2 adalah 500 mililiter per detik. Satuannya udah sama. Kita lihat ya. Semakin besar debitnya, maka waktu yang dibutuhkan ya. Ini pertanyaan tadi adalah dalam waktu yang sama pipa mana yang mengalirkan lebih banyak. Nah, berarti kalau debitnya semakin besar, maka air yang dialirkan juga akan semakin banyak. Maka kalau kita lihat di sini yang debitnya besar adalah pipa pertama, sehingga yang mengalirkan air lebih banyak adalah pipa yang pertama, atau saya tuliskan seperti ini ya. Sehingga dalam waktu yang sama, ini tiap 1 detik, pipa 1 mengalirkan air lebih banyak dibandingkan pipa 2 ya, karena debitnya juga lebih besar, waktunya sama. Itu jawabannya itu ya. Jadi pipa mana yang mengalirkan lebih banyak, yaitu pipa 1. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal nomor 10. Jadi untuk latihan 6 nomor 1 sampai 10 udah kita bahas ya. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.